Halo bunda-bunda semuanya, pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan bolehkah kita minum obat dari warung saat kita sedang hamil. Perkenalkan, saya dengan Bu Bidan. Pada channel ini Bu Bid akan menjelaskan banyak hal mengenai kehamilan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Sebelum memulai bahasan pada hari ini, Bu Bid ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk panjat tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Di sini Bu Bidan akan menjelaskan dulu konsep dari plasenta dan kehamilan. Jadi obat-obat yang kita konsumsi atau makanan yang kita konsumsi itu bermacam-macam bunda-bunda. Ada yang dia itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan juga tertransfer ke plasenta dan akhirnya masuk ke janin. Namun ada juga yang memang dia itu bisa masuk namun tidak berbahaya buat janin, begitu. Menurut FDA atau ini semacam Food Delegation atau badan yang meneliti tentang obat-obatan dan juga konsumsi apapun, itu ada beberapa golongan obat yang itu khusus untuk ibu hamil, begitu. Obat-obat ini ada kategori A, yaitu obat-obat yang aman untuk janin. Kategori B, obat-obat yang cukup aman untuk janin ya. Kategori C, obat-obat yang beresiko dan hanya digunakan jika perlu. Obat-obat kategori D adalah ada bukti dan penelitian yang menyebutkan bahwa ada resiko terhadap janin, namun masih bisa digunakan dalam keadaan-keadaan darurat. Dan obat kategori X ini adalah obat-obat yang benar-benar tidak boleh kita minum pada saat kita hamil karena ini sangat berbahaya bagi janin. Mengapa ini bisa berbahaya bagi janin? Karena bunda-bunda seperti yang kita tahu bahwa janin kita ibaratnya masih berkembang di dalam tubuh kita, ya. Bahkan pada trimester ke-1 kehamilan ini adalah masa-masa yang paling kritis di mana hampir semua organ itu baru terbentuk di sana. Dan jika ada obat-obatan dari luar atau ada pun makanan-makanan dari luar yang mengganggu dari proses ini, maka mohon maaf ya, janin-janin yang berkembang tidak sempurna dan lain-lain itu biasanya terjadi pada trimester 1 ini dan biasanya pada obat-obat di kategori C, D, dan juga X, begitu. Bagaimana dengan trimester 2 dan trimester ketiga kehamilan Bu Bid? Memang di trimester 2 dan ketiga kehamilan ini memang pembentukan dari organ-organ janin itu tidak sebanyak pada trimester 1. Namun ada beberapa organ ini yang masih dalam masa penyempurnaan, ya, seperti ini. Ada beberapa organ-organ yang masih ada dalam penyempurnaan sehingga akan lebih baik jika kita berhati-hati. Nah, sekarang pertanyaan yang paling banyak, bolehkah kita membeli obat di warung? Sebenarnya hanya ada beberapa obat yang aman untuk kita konsumsi, yang bisa kita beli bebas. Bu Bidan menyarankan, ini silahkan bunda-bunda datang ke kami, datang ke tenaga kesehatan, datang ke dokter spesialis untuk meminta obat-obat mana yang sesuai dengan bunda-bunda pada saat hamil, karena kami itu tahu obat-obat mana yang masuk golongan A, B, C, D, dan X. Namun jika bunda-bunda membeli di warung, kita tidak pernah tahu ada kandungan apa di dalamnya dan apakah itu aman untuk ibu hamil ataukah tidak. Oleh karena itu ya bunda-bunda akan jauh lebih baik jika kita semua berhati-hati saat kita hamil dengan tidak membeli obat sembarangan di warung, karena itu akan sangat berbahaya buat janin kita. Akan lebih baik jika bunda-bunda datang ke puskesmas, datang ke klinik, karena kami sudah di sana ada tenaga kesehatan yang bisa memberikan bunda-bunda obat dengan sangat mudahnya dan sangat murahnya juga. Sehingga jangan ragu untuk datang ke kami dan menanyakan, Bu Bid, saya sedang sakit gigi, atau Bu Bid, saya sedang sakit panas, atau Bu Bid, saya sedang batuk pilek. Obat apa yang aman untuk saya? Karena akan jauh lebih baik bagi bunda-bunda untuk datang ke kami, menyempatkan waktu sekitar setengah jam untuk datang ke kami untuk menanyakan apakah ini aman untuk bunda-bunda semuanya. Begitu ya. Jadi Bu Bidan sarankan untuk tidak membeli obat di warung, obat apapun ya, silahkan bunda-bunda datang ke kami. Apakah ini hanya obat minum saja Bu Bidan? Tidak. Ini juga termasuk dengan obat oles, salep itu juga, dan bahkan skincare itu juga bunda-bunda harus hati-hati dan juga waspada, karena bahkan skincare pun bunda-bunda itu
dari kulit ini bisa menyerap ke tubuh kita dan masuk ke dalam darah dan akhirnya juga masuk ke bayi kita. Sehingga itulah mengapa akan lebih baik jika bunda-bunda datang ke kami langsung ya, begitu ya, untuk menanyakan apakah ini aman. Namun jika bunda-bunda menggunakan skincare, silahkan ditanyakan kepada dokternya yang memberikan skincare apakah ini aman untuk saya hamil, atau bunda-bunda bisa melapor dulu di awal bahwa saya sedang hamil, apakah ini aman buat saya. Begitu ya. Jadi jika masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda silahkan komen di bawah ini, ataupun bunda-bunda juga bisa email saya, email Bu Bidan yang di alamat email yang tertera di deskripsi dari channel ini. Baik, sehat selalu bunda-bunda semuanya dan jangan lupa subscribe ya.